Halo minasan, balik lagi di channel Bahar EP. Apa kabar semuanya? Mimin merasa kalau kalian semua baik-baik saja. Oke, jadi di video kali ini Mimin mau bahas alur cerita anime Boku no Kokoro Yabaiyatsu. Di sini seorang siswa laki-laki yang mempunyai hobi wibu, tetapi di dalam hatinya ia memiliki sifat pembunuh atau bisa disebut psikopat. Tapi semenjak ia bertemu dengan teman siswi perempuan di kelasnya yang lagi duduk di perpustakaan, pikirannya pun agak berubah karena ia merasa kepalanya diambangi dengan kebingungan yang begitu dahsyat. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like video ini agar Mimin bisa semangat untuk buat video baru untuk kalian. Yuk langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di scene ini kita diperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Kyotaro Ichikawa. Kita panggil saja Ichikawa. Dia terlihat seperti siswa laki-laki pada umumnya, tetapi di dalam hatinya ia memiliki rasa ingin membunuh. Tiba-tiba Ichikawa ditabrak oleh teman sekelasnya dan membuat jiwa pembunuh Ichikawa muncul. Saat Ichikawa ingin membunuhnya, yang ternyata itu hanyalah imajinasinya. Dan Ichikawa ingin membunuh teman perempuan di kelasnya, yaitu Yamada Anna, yang merupakan gadis paling cantik dan seorang model di majalah. Saat Ichikawa memikirkan bagaimana ia bisa membunuh Yamada, itu membuat kepalanya menjadi kacau. Saat Ichikawa masuk di perpustakaan, ia tidak sengaja melihat Yamada yang lagi makan cemilan. Bukannya belajar malah makan cemilan dalak. Oke, kita kembali di mana Ichikawa bersembunyi di balik rak buku, dan ia mikir bagaimana Yamada bisa ada di perpustakaan. Ichikawa pun merasa kalau sudah waktunya ia bisa membunuh Yamada, tetapi dia harus lebih mengamatinya dulu. Dan Ichikawa melihat ke arah Yamada yang lagi ngerjain tugas presentasi, dan ia tidak sengaja meminjamkan keternya kepada Yamada. Yamada pun berterima kasih kepada Ichikawa. Ichikawa pun lagi-lagi bersembunyi dan merasa malu. Bel sekolah pun berbunyi. Saat Yamada ingin kembali di kelas, ia memberikan bekas cemilannya kepada Ichikawa. Bukannya dikembalikan keternya, malah dikasih sampah. Oke, kita kembali di mana saat Ichikawa ingin membuang cemilan itu, ia merasa malu karena perempuan yang ia ingin bunuh selalu dekat dengannya. Keesokan harinya kita diperlihatkan di mana Yamada yang belum mengembalikan keter Ichikawa. Tapi saat Ichikawa masuk di kelas, ia melihat keternya di atas mejanya yang ia pinjamkan ke Yamada sudah dikembalikan, dan Ichikawa mikir bagaimana Yamada tahu tempat duduknya. Oke, kita kembali di mana Ichikawa melihat tugas presentasi yang dikerjakan Yamada sudah diubah oleh Moe, dan Moe mengatakan kepada Yamada kalau tugas yang ia kerjakan terlalu berantakan dan dia mengerjakannya lagi dari awal. Ya elah, lu ngapain sih dek? Ichikawa pun merasa kesal karena usaha yang dilakukan Yamada itu sia-sia. Tetapi Moe langsung mengatakan kalau ada olesan coklat yang menempel pada tugas yang dibuat oleh Yamada. Oke, kita melompati di mana Ichikawa melihat wajah Yamada yang begitu murung akibat tugas presentasi yang dikerjakan Yamada diubah oleh Moe. Oke, kita pindah giliran tugas presentasi Ichikawa dimulai. Tapi Ichikawa malah melihat ke arah Yamada dan tiba-tiba Yamada menangis. Ichikawa pun merasa khawatir karena tugas presentasi itu pasti berharga bagi Yamada menurut Ichikawa. Tiba-tiba Ichikawa membuat masalah saat menunjukkan tugasnya. Ya bukan tugas sih, pastinya gara-gara Yamada lagi menangis. Ya enggak sih? Semua orang pun melihat ke arah Ichikawa. Ichikawa pun merasa ini sangatlah bagus agar semua orang tidak melihat ke arah Yamada. Ya elah Ichikawa, lu jadi pusat perhatian orang-orang demi melindungi cewek yang lu suka. Emang sini anak? Ya Mimin sih ya masih nggak tahu gimana rasanya karena Mimin masih. Oke, kita kembali di mana semua siswi perempuan di kelas lagi bersenang-senang. Tetapi ada juga grup penggosip di belakang Ichikawa yang ingin mendekati para siswi perempuan itu. Salah satu penggosip itu pun membayangkan dirinya lagi berpacaran dengan si Yamada dan ingin berteman akrab dengannya.
Tetapi satu penggosip ini agak lain, karena ia menyukai cewek jelek, ya anggap saja namanya Adam. Cewek yang ia suka bernama Harasa. Oke, scene berpindah di mana Ichikawa masuk di perpustakaan dan masih ada Yamada yang lagi makan cemilan. Dan Hara masuk dan melihat Yamada lagi duduk. Si Adam pun juga masuk dan duduk di sebelah Yamada. Ichikawa merasa kalau mereka ingin menembak satu sama lain, tapi Yamada mengganggu mereka berdua. Tiba-tiba terdengar buku jatuh. Mereka berdua merasa kalau ada seseorang di balik mereka, tapi Yamada memberi kode kepada Ichikawa untuk meniru suara kucing. Ya gimana lagi, itu kan salah dia sendiri, ngapain nguping mereka. Oke, kita kembali di sini. Yamada ingin pergi melihat kucing itu agar ia tidak mengganggu mereka berdua. Ichikawa dan Yamada membuat suara kucing agar mereka mengira kalau kucing itu lagi sedang bertengkar. Mereka berdua pun tertawa bahagia saat mereka berdua pergi dari perpustakaan. Yamada merasa senang sekali dan berterima kasih kepada Ichikawa. Ichikawa pun langsung salting karena melihat Yamada berterima kasih kepadanya. Ichikawa merasa kalau ia selalu berpapasan dengan Yamada. Padahal Yamada adalah gadis yang ia ingin bunuh. Agak lain nih anak. Sepulang dari sekolah, Ichikawa mampir di sebuah toko Yama dan tidak sengaja bertemu dengan Yamada. Tapi ia merasa kalau dirinya salah melihat orang. Ya, ternyata itu beneran Yamada. Tiba-tiba Yamada membuat dua orang itu pergi dari toko. Yamada pun pergi dan Ichikawa membeli buku itu karena Yamada telah menakuti dua gadis itu. Ichikawa pun membawa pulang buku itu dan membacanya di rumah. Dan tidak sengaja ia melihat foto Yamada di buku itu. Dan Ichikawa merasa kalau Yamada berada di dunia berbeda. Oke, di sini kita diperlihatkan waktu Ichikawa kecil yang mendaftar di sekolah favoritnya. Dan ternyata ia ditolak. Karena itu Ichikawa mulai jadi seorang wibu dan jarang pergi ke sekolah. Oke, scene berpindah di pagi hari. Ichikawa lagi naik sepeda ke sekolah dan tidak sengaja melihat Yamada berduaan dengan seorang laki-laki. Ichikawa mengira kalau cowok laki-laki yang di dekat Yamada itu pacarnya, yang ternyata mereka baru bertemu. Anggap saja Agus. Agus pun meminta lain Yamada, tapi Yamada menolaknya. Agus mencoba mendekati dan menggoda Yamada. Agus pun memuji Yamada. Yamada senang sekali saat ada yang memujinya. Saat Agus mendekati dan memaksa Yamada untuk memberikan lainnya, hati Ichikawa bergejolak melihat mereka berdua dan Ichikawa mendorong sepeda dengan kecepatan tinggi. Yamada bertanya kepada Ichikawa dan berkata, "Kenapa kamu mendorongnya?" Ichikawa pun bingung dan menjawab kalau dia salah mengira gas atau rem. Yamada pun tertawa bahagia dan Ichikawa yang melihat Yamada pun salting. Ada beruntung banget nih anak. Oke, dan disinilah kedekatan Yamada dengan Ichikawa. Kisah 2. Kita diperlihatkan Ichikawa lagi membaca buku di perpustakaan dan ia tidak sengaja melihat Yamada lagi makan cemilan permen. Cemilan itu membutuhkan air agar bisa dimakan. Di sini Yamada berlari mencari air dan Ichikawa merasa khawatir kepada Yamada karena terlalu lama. Yamada pun kembali dengan nafas terengah-engah dan Ichikawa merasa kalau air yang Yamada bawa itu, ya ternyata air yang dibawa Yamada itu tumpah. Dan Yamada pun berlari pergi mengisi ulang air di wadah itu karena jam istirahat tersisa 3 menit lagi. Tapi Ichikawa berpikir kenapa Yamada enggak memakai gelas untuk mengisi wadah tersebut. Ya begitulah sini anak. Oke, kita kembali di mana Ichikawa berlari ke ruang kerajinan.
untuk mengambil gelas yang akan ia berikan kepada Yamada. Saat Ichikawa kembali dan ternyata cemilan yang dibuat Yamada sudah jadi. Jam istirahat pun habis. Saat Yamada ingin pergi ke kelas, Yamada memberikan sampah cemilannya lagi kepada Ichikawa. Oke, kita melompati di mana musim panas tiba. Di dalam kelas, Yamada lagi kepanasan bersama teman-temannya. Dan mereka pun saling mengipasi satu sama lain. Dan Ichikawa berpikir kenapa Yamada yang mempunyai banyak teman selalu makan cemilan sendirian. Ichikawa mengira kalau Yamada tahu rencana pembunuhannya yang ia ingin lakukan kepadanya. Dan Ichikawa mengira kalau Yamada akan menyerang balik kepadanya. Oke, kita melompati di mana Yamada lagi berkeringat akibat kepanasan. Dan salah satu teman Ichikawa ingin mendekati Yamada agar bisa melihat Yamada. Ichikawa pun ingin menghalangi temannya dengan memberikan perintah untuk berhenti yang melalui telepati, tapi itu tidak berfungsi. Dan Ichikawa melanjutkan rencana keduanya dengan menjatuhkan keter yang ia pegang. Rencananya pun berhasil. Yamada pun pergi dengan teman-temannya yang bernama Kobayashi Chihiro. Kita panggil saja Kobayashi. Oke, kita melompati di mana Ichikawa lagi baca buku di perpustakaan dan Yamada meminjam kipas angin yang dipegang oleh Ichikawa. Dan Yamada merasakan kalau kipas angin milik Ichikawa sangatlah wangi. Ichikawa pun mendekati Yamada agar bisa menghirupnya juga. Tetapi Ichikawa tidak sengaja melihat buah mangga milik Yamada. Oke, kita kembali. Di sini Kobayashi lagi menelpon Yamada. Tapi Yamada malah sembunyi di bawah meja dan ia menyuruh Ichikawa duduk agar tidak ketahuan oleh Kobayashi. Kobayashi pun masuk dan langsung mengetahui Yamada yang lagi bersembunyi di bawah meja karena ia melihat adanya cemilan dan mendengar suara benturan di meja. Oke, kita berpindah di mana Kobayashi lagi menceritakan tentang Yamada yang lagi ada di rumahnya dan ia khawatir kepada Yamada yang terlalu lama berada di toilet. Dan ternyata Yamada lagi makan cemilan di depan pintu kamarnya. Saat Kobayashi memuji Yamada, Yamada pun memegang kaki Ichikawa dan keluar dari meja tersebut. Ichikawa pun merasakan sensasi tangan Yamada dan pergi ke toilet. Oke, kita kembali di mana sekolah Ichikawa mengadakan acara festival budaya dan di kelas Ichikawa ingin membuat festival rumah hantu dan Yamada menjadi hantunya. Yamada pun menyarankan Ichikawa untuk menulis di poster yang ada gambar batu nisannya karena Yamada merasa kalau tulisan Ichikawa sangatlah bagus dan Ichikawa meminta izin untuk pergi ke toilet. Dan Ichikawa kembali di mana ia akan bersama Harasan untuk menulis di poster itu. Ichikawa pun tidak sengaja melihat opai milik Harasan. Tiba-tiba Ichikawa kaget akibat kemunculannya Yamada yang lagi berpakaian hantu. Tapi Kobayashi mengira kalau Yamada terlalu imut karena suara yang dikeluarkan oleh Yamada. Harasan pun pergi membuang sisa air yang ia habis pakai. Yamada pun kembali dan melihat kuburan miliknya. Tiba-tiba muncullah seorang penggosip dan ia mengira kalau yang melakukan hal itu adalah Ichikawa. Dan Ichikawa mengira kalau Hara membenci Yamada. Tapi Ichikawa tak ingin melihat kedua perempuan itu saling bertengkar. Dan Ichikawa mengaku kalau dialah yang melakukan hal itu. Tiba-tiba Harasan kembali dan berkata bahwa dirinya yang melakukan hal itu. Dan Harasan pun meminta maaf kepada Yamada. Oke, kita kembali di mana Ichikawa dan Hara lagi menghilangkan tulisan itu. Tiba-tiba Yamada mendekati Ichikawa dan meminta maaf kepadanya. Dan Ichikawa mengganti tulisan itu dengan nama keluarganya. Oke, kita melompati di mana Yamada mendekati Ichikawa dan meminta saran soal warna yang ia ingin gunakan. Saat Ichikawa ingin mewarnai Yamada, ia tersipu malu dan pergi meninggalkannya karena akibat kecantikan Yamada. Aduh, bikin iri aja guys. Akhirnya festival pun dimulai. Ichikawa mendekati jendela sekolahnya dan Ichikawa berpikir
Ia yang masih SMP merasa kalau di hari festival dan hari-harinya seperti biasanya. Dan Ichikawa merasa ia lebih baik bermain game di toilet seperti di tahun yang lalu. Dan Ichikawa mendengar suara yang tidak asing baginya yang akan mendekati para gadis. Dan para cowok itu mengajak para gadis untuk berkeliling. Dan salah satu gadis menerima ajakan cowok itu. Ichikawa merasa kesal. Tetapi ia mengingat kalau sepeda yang ia dorong dulu telah diselamatkan oleh senpainya. Ichikawa pun mengikuti mereka, tapi ada dua cewek yang menghalangi Ichikawa. Ichikawa pun memutar dan masuk di pintu belakang. Dan saat Ichikawa keluar, yang ternyata ia telah melewati mereka. Dan Yamada muncul dan membelakangi Ichikawa. Dan Yamada mengajak Ichikawa masuk ke ruangan itu. Dan mereka melihat peta dunia yang sudah ada di 80 tahun yang lalu. Dan Yamada melihat rumah mereka di peta, yang ternyata jarak di antara rumah mereka terdapat 1 kilometer. Ichikawa pun minta memotret peta itu, tapi Yamada salah mengartikannya. Ia mengira kalau mereka akan berfoto bersama, yang ternyata Ichikawa ingin minta foto peta tersebut. Beruntung banget nih anak. Ichikawa pun merasa senang karena ia memiliki foto Yamada. Disinilah pertama kalinya Ichikawa berfoto berdua bersama Yamada. Oke guys, sampai di sini dulu cerita di video ini. Jika ada kata-kata Mimin yang merasa kalian terganggu, Mimin minta maaf. Tapi jika kalian suka pada video ini, jangan lupa like video ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.